Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa belajar untuk mencapai cita-cita kita, meraih masa depan yang lebih baik. Baiklah, kita pada pagi ini membahas tentang Jakarta Informal Meeting. Di sini saya beri judul Jakarta Informal Meeting, sebuah langkah pembawa perubahan. Nah, apakah Jakarta Informal Meeting atau Pertemuan Informal Jakarta? Pertemuan Informal Jakarta itu adalah pertemuan yang digagas oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam rangka kerjasama ASEAN, yaitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam konflik Kamboja. Untuk materi konflik Kamboja, silahkan kamu pelajari pada buku paket. Nah, apakah yang menjadi latar belakang dari Jakarta Informal Meeting? Di situ saya tulis invasi Vietnam terhadap Kamboja. Di sini reputasi Indonesia sebagai mediator yang disegani dan diakui oleh negara-negara ASEAN. Karena dalam kerjasama ASEAN itu ada satu kesepakatan bahwa bila ada masalah di antara negara-negara ASEAN, bersepakat untuk diselesaikan secara damai atau melalui meja perundingan. Atas dasar itulah Indonesia mencoba menggagas sebuah cara bagaimana untuk menyelesaikan konflik Kamboja yang berkepanjangan. Nah, bagaimana kronologi Prajim Pra-Jakarta Informal Meeting? Yang pertama adalah pada tahun 1951, Perdana Menteri Sihanouk atau Pangeran Kamboja mendeklarasikan politik luar negeri Kamboja bebas aktif dan memilih tak terlibat dalam Perang Vietnam. Jadi bebas aktifnya seperti di Indonesia. Tahun 1970, kemudian saat Sihanouk berkunjung ke Moskow, Jenderal Lonol menggulingkan pemerintahan Sihanouk karena kontra dengan politik luar negerinya. Kemudian ketiga, itu terjadi antara tahun 70 sampai tahun 1975, yaitu Sihanouk mengasingkan diri di Beijing dan beraliansi dengan Khmer Merah untuk merebut kekuasaan. Keempat, setelah tahun 75, Khmer Merah di bawah Pol Pot berhasil merebut kekuasaan dan mengubah format kerajaan menjadi Republik Demokrasi Kamboja. Kemudian tahun 1978, ini tahap kelima, yaitu terjadi bentrok antara Khmer Merah dengan Vietnam akibat pembantaian keturunan Vietnam di Kamboja. Tahun 1979, langkah keenam yaitu Khmer Merah kalah. Vietnam dirikan rezim baru dan ditentang oleh para nasionalis Kamboja, termasuk Sihanouk. Akhirnya perang berkelanjutan. Nah, JIM 1 dan JIM 2. Tadi di Jakarta di awal sudah saya katakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil prakarsa untuk mengambil langkah damai membantu menyelesaikan masalah Kamboja. Kita lihat yang pertama, silahkan dilihat di layar, yaitu Jakarta Informal Meeting 1 diselenggarakan di Bogor pada tanggal 1 Juli 1988. Agenda yang dibahas antara lain ada 3 hal, yaitu membahas keterlibatan negara-negara besar dalam konflik Kamboja, 2, mencegah kembalinya rezim Pol Pot,
Kemudian ketiga, perlunya mengedepankan kepentingan bersama dan menjauhi kepentingan kelompok. Jakarta Informal Meeting kedua diselenggarakan di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 1989 dengan hasilnya antara lain: 1. Menegaskan fungsi ICM (International Control Mechanism). Kedua, menyerukan penarikan tentara Vietnam dari Kamboja. Fungsi ICM yaitu 1. Memantau penarikan tentara Kamboja. Kedua, mengawasi penarikan tentara Kamboja. Ketiga, memeriksa penarikan tentara Kamboja. Keempat, pencegahan munculnya permusuhan bersenjata. Dan keempat adalah mengawasi jalannya pemilu. Peran Indonesia. Bagaimanakah peran Indonesia? Indonesia dalam konflik Kamboja ini mengambil peran dengan mengirimkan pasukan yang kita kenal dengan kontinen Garuda ke-7 A-12D dengan tugas menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan kontingen Garuda Indonesia di UNTAC United Nations Temporary Authority of Cambodia sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi. Jumlah ini terbanyak dibandingkan pasukan Indonesia di negara-negara lain. Efektivitas dari Jakarta Informal Meeting. Ternyata efektivitas Jakarta Informal Meeting ini sangat efektif. Yang kedua, permasalahan antara Vietnam dan Kamboja terselesaikan secara damai tanpa peperangan. Dan ketiga, pengaruhnya yaitu hubungan antara Vietnam dan Kamboja menjadi membaik. Indonesia mempunyai hubungan yang baik dengan negara Vietnam. Indonesia dipandang sebagai negara yang aktif mengenai misi perdamaian dunia. Dan bahkan Indonesia menjadi ketua penandatanganan damai. Demikian informasi tentang Jakarta Informal Meeting. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya, bisa chatting melalui WA, atau melalui media sosial lainnya kepada akun saya. Selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Salam sehat.